Halo guys, selamat datang di video tugas kelompok 1 Sejarah Peminatan. Saya Dela Penuntun Pertiwi dan dua teman saya yaitu Nur Aisyah dan Chelsea Cikaramadani. Di sini kita akan membagikan video mengenai perkembangan organisasi militer dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Tonton sampai habis ya. Apakah kalian semua tahu tentang bagaimana organisasi ini diciptakan atau pengaruh organisasi ini terhadap Indonesia? Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu nama-nama organisasi ini, kecuali yang baru belajar atau kelas 12. Tenang guys, di sini kita juga sama-sama belajar kok. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis ya, sehingga tidak melewatkan informasi-informasi penting yang akan dibahas. Kita masuk pada materi pertama, yaitu organisasi-organisasi militer dan global. Organisasi pertama yaitu organisasi NATO atau biasa disebut dengan North Atlantic Treaty Organization. NATO adalah aliansi militer internasional yang didirikan pada 4 April 1949. NATO merupakan singkatan dari North Atlantic Treaty Organization yang berarti Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Sejarah singkat munculnya NATO. NATO berakar pada Piagam Atlantik, sebuah perjanjian tahun 1941 antara Amerika Serikat dan Inggris. Piagam tersebut menetapkan kerangka kerja untuk kerjasama internasional tanpa perluasan wilayah setelah Perang Dunia II. Penyebab munculnya NATO. NATO dibentuk sebagai aliansi keamanan antara Amerika Utara dan Eropa. NATO dibentuk sebagai respons terhadap ancaman dari Uni Soviet setelah Perang Dunia II. NATO bertujuan untuk mencegah ekspansionisme Soviet, mencegah militerisme nasionalis di Eropa, dan mendorong integrasi politik Eropa. NATO juga berperan sebagai alat utama dalam menjaga keamanan komunitas transatlantik. Apa sih pengaruh NATO bagi dunia dan Indonesia? Pertama, pengaruh NATO bagi dunia adalah membantu negara-negara anggota bekerja sama dalam pertahanan dan keamanan, membantu negara-negara anggota memecahkan masalah bersama, 3. Membantu negara-negara anggota membangun kepercayaan, mencegah terjadinya konflik, menjadi pasukan perdamaian yang ditugaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sementara, pengaruh NATO bagi Indonesia adalah memperkuat kedudukan Indonesia dalam geopolitik regional, membantu Indonesia dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan stabil, membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan global, membantu Indonesia dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan, membantu Indonesia dalam memperkuat diplomasi yang efektif. Adapun fungsi NATO sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah anggotanya. Yang kedua, memastikan keamanan dan kebebasan negara-negara anggotanya. Yang ketiga, melakukan pencegahan dan pertahanan terhadap ancaman dan agresi. Yang keempat, melaksanakan operasi manajemen krisis multinasional. Yang kelima, membantu mengatasi krisis pengungsi dan migran. Negara-negara anggota NATO yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Belgia, Luxembourg, Italia, Belanda, Portugal, Denmark. Sampai saat ini, NATO pun masih berdiri. NATO merupakan aliansi militer tertua di dunia modern yang dibentuk pada 4 April 1949 oleh 12 negara dari Eropa dan Amerika Utara. Saat ini, NATO beranggotakan 32 negara. Beberapa negara anggota NATO diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Kanada, Italia, Belgia, Luxembourg, Denmark, Norwegia, dan Portugal. Beberapa negara yang baru bergabung dengan NATO adalah Finlandia dan Swedia pada tahun 2023 dan 2024. Organisasi militer dan global selanjutnya atau yang kedua adalah SEATO. Apa sih SEATO?
SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization adalah sebuah aliansi militer yang dibentuk pada tahun 1954 dengan tujuan utama untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pengaruh komunisme. Organisasi ini terdiri dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Filipina, Thailand, dan Pakistan. SEATO berfungsi sebagai perisai terhadap ekspansi komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Tiongkok selama Perang Dingin. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan organisasi SEATO ini didirikan. Apa sih tujuan utama dari didirikannya SEATO? Ada beberapa tujuan utama. Yang pertama, mencegah penyebaran komunisme. Tujuan utama SEATO adalah untuk menghentikan ekspansi komunisme di Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk sebagai respons terhadap ketegangan antara blok Barat dan blok Timur, terutama setelah peristiwa-peristiwa seperti Perang Korea dan konflik di Indochina. 2. Memelihara stabilitas regional. SEATO bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ketegangan politik dan potensi konflik bersenjata, SEATO berusaha untuk mencegah terjadinya perang di antara negara-negara anggotanya. Yang ketiga, kerjasama militer. SEATO berkomitmen untuk saling membantu dalam hal pertahanan. Jika salah satu anggotanya diserang, anggota lainnya diharapkan memberikan dukungan militer. Namun, organisasi ini tidak memiliki angkatan bersenjata tetap dan lebih mengandalkan kekuatan militer dari negara-negara anggotanya. Yang terakhir, bantuan ekonomi dan sosial. Selain aspek militer, SEATO juga memberikan bantuan ekonomi dan teknis kepada negara-negara anggotanya untuk mendukung pembangunan dan perkembangan sosial di kawasan tersebut. Nah, sekarang kita bahas latar belakang dan sejarah berdirinya SEATO. SEATO didirikan sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan global antara blok Barat dan blok Timur pasca Perang Dunia II. Penandatanganan Perjanjian Manila pada 8 September 1954 menjadi titik awal berdirinya SEATO, yang secara resmi beroperasi pada 19 Februari 1955. Organisasi ini dibentuk untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara, terutama setelah peristiwa-peristiwa seperti Perang Korea dan konflik di Indochina. SEATO beroperasi dari markas besarnya di Bangkok, Thailand, dan selama dekade pertama, organisasi ini aktif dalam melakukan latihan militer dan mendukung modernisasi angkatan bersenjata negara-negara anggotanya. Namun, seiring berjalannya waktu, kesolidan SEATO mulai goyah, terutama setelah beberapa negara anggota menarik diri atau mengurangi komitmen mereka. Dengan didirikannya SEATO, terdapat pengaruh terhadap Indonesia dan dunia. Pertama, kita bahas terhadap Indonesia. Bagi Indonesia, SEATO memiliki pengaruh yang kompleks. Meskipun Indonesia tidak menjadi anggota, pembentukan SEATO dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif. Indonesia menolak bergabung dengan SEATO karena khawatir akan memperburuk ketegangan di kawasan dan mengarah kepada konflik. Nah, di tingkat global atau dunia, SEATO berperan sebagai salah satu upaya untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Namun, keberadaan SEATO juga menuai kritik, dianggap sebagai bentuk neokolonialisme oleh beberapa negara dan tidak mampu mengatasi masalah internal di negara-negara anggotanya. Ada beberapa fungsi utama dengan didirikannya SEATO. Yang pertama, melindungi negara-negara anggota dari ancaman komunisme. SEATO berupaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, menyediakan dukungan militer dan konsultasi. Meskipun tidak memiliki mekanisme untuk intervensi langsung, SEATO berfungsi sebagai forum untuk konsultasi dan koordinasi di antara negara-negara anggotanya. Ada beberapa penyebab dari munculnya SEATO atau dibentuknya SEATO. Yang pertama,
Perang Dingin. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mendorong negara-negara barat untuk membentuk aliansi guna melawan penyebaran komunisme. Kedua, kekhawatiran terhadap ekspansi komunisme. Peristiwa di Korea dan Indochina menunjukkan potensi ancaman komunis yang dapat menyebar ke Asia Tenggara, sehingga negara-negara anggota merasa perlu untuk bersatu. Ada beberapa penyebab utama dari dibubarkannya SEATO pada 30 Juni 1977. Yang pertama, kelemahan internal. SEATO tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk intervensi militer atau pengumpulan intelijen yang membatasi aktivitasnya dalam menghadapi ancaman. Kedua, penarikan diri anggota. Beberapa negara, seperti Pakistan dan Prancis, menarik diri dari SEATO karena ketidakpuasan terhadap peran organisasi dan perbedaan pandangan mengenai intervensi militer, terutama dalam konteks Perang Vietnam. Yang terakhir, perubahan geopolitik. Dengan berakhirnya Perang Vietnam dan berkurangnya ancaman komunisme, alasan utama keberadaan SEATO menjadi tidak relevan, sehingga organisasi ini tidak lagi dianggap perlu. Organisasi militer dan global selanjutnya adalah Pakta Warsawa. Apa itu Pakta Warsawa? Pakta Warsawa secara resmi dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan bersama. Adalah aliansi militer yang dibentuk pada 14 Mei 1955 oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur. Organisasi ini dibentuk sebagai respons terhadap pembentukan NATO oleh negara-negara barat, dengan tujuan untuk mengimbangi kekuatan militer dan politik blok barat. Latar belakang pembentukan Pakta Warsawa tidak terlepas dari ketegangan yang terjadi selama Perang Dingin, periode di mana dunia terbagi menjadi dua blok besar, blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pembentukan NATO pada tahun 1949 yang melibatkan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan mereka, Uni Soviet menginisiasi pembentukan Pakta Warsawa. Pakta Warsawa terdiri dari negara-negara seperti Uni Soviet, Jerman Timur, Polandia, Hungaria, Albania, Bulgaria, Rumania, dan Cekoslowakia. Organisasi ini berfungsi sebagai platform untuk kerjasama militer dan politik di antara negara-negara anggotanya, serta melakukan latihan militer bersama untuk meningkatkan kesiapan pertahanan. Dengan didirikannya Pakta Warsawa, ada beberapa pengaruh bagi Indonesia dan dunia. Pengaruh bagi Indonesia, meskipun Indonesia tidak menjadi anggota Pakta Warsawa, keberadaan organisasi ini memiliki dampak signifikan terhadap politik luar negeri Indonesia. Indonesia yang menganut prinsip non-blok merasa terancam oleh ketegangan yang ditimbulkan oleh aliansi militer ini. Keberadaan Pakta Warsawa dan NATO memperkuat posisi Indonesia untuk tetap netral dan mendukung gerakan non-blok yang bertujuan untuk menghindari keterlibatan dalam konflik antara dua blok besar tersebut. Selanjutnya, pengaruh Pakta Warsawa bagi dunia. Secara global, Pakta Warsawa berperan penting untuk memperkuat blok komunis di Eropa Timur dan menjadi alat bagi Uni Soviet untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Organisasi ini juga berkontribusi pada ketegangan internasional selama Perang Dingin. Dengan seringnya terjadi latihan militer dan demonstrasi kekuatan yang meningkatkan risiko konflik bersenjata. Namun, seiring berjalannya waktu, relevansi Pakta Warsawa mulai menurun, terutama setelah runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur pada akhir 1980-an. Bubarnya Pakta Warsawa pada 1 Juli 1991 disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, runtuhnya rezim komunis. Perubahan politik di Eropa Timur, termasuk runtuhnya tembok Berlin dan reformasi di Uni Soviet, mengurangi relevansi Pakta Warsawa. Kedua, kehilangan dukungan anggota. Banyak negara anggota mulai menarik diri dari aliansi ini, menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Barat dan bergabung dengan NATO. Yang terakhir,
Perubahan geopolitik. Dengan berakhirnya Perang Dingin, kebutuhan akan aliansi militer yang kuat seperti Pakta Warsawa menjadi tidak relevan, sehingga organisasi ini tidak lagi berfungsi sesuai tujuannya. Didirikannya Pakta Warsawa antara lain, pertama, mengimbangi kekuatan NATO. Salah satu tujuan utama Pakta Warsawa adalah untuk melawan pengaruh dan kekuatan aliansi NATO yang dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara komunis di Eropa Timur. Kedua, pertahanan kolektif. Pakta Warsawa bertujuan menyediakan mekanisme pertahanan kolektif bagi negara-negara anggotanya. Jika salah satu anggota diserang, anggota lainnya diharapkan untuk memberikan dukungan militer, mirip dengan prinsip yang diterapkan dalam NATO. Ketiga, menjaga stabilitas di Eropa Timur. Pakta Warsawa berfungsi untuk mempertahankan kontrol Uni Soviet atas negara-negara satelitnya di Eropa Timur, serta untuk mencegah kemungkinan pemberontakan atau pergerakan menuju demokrasi di negara-negara tersebut. Yang terakhir, kerjasama militer dan ekonomi. Selain aspek pertahanan, Pakta Warsawa juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan sosial antara negara-negara anggotanya, meskipun fokus utamanya adalah pada aspek militer. Pada organisasi keempat, terdapat pula Central Treaty Organization atau biasa disebut sebagai CENTO, Organisasi Perjanjian Sentral dalam bahasa Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1955 dengan tujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan politik dan militer antara negara-negara barat di Asia Tengah dan Timur Tengah. Negara-negara anggota CENTO antara lain Iran, Pakistan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Latar belakang CENTO bermula dari ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah pada saat itu. Uni Soviet dan negara-negara komunis mulai memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Oleh karena itu, negara-negara barat merasa perlu untuk membentuk aliansi guna menandingi pengaruh tersebut. Penyebab munculnya CENTO yaitu situasi Perang Dingin, desakan Inggris dan Amerika Serikat, keinginan mencegah penyebaran ideologi komunis, keinginan mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan Timur Tengah. Pengaruh CENTO bagi dunia. Yang pertama, menengahi masalah perbatasan antara Irak dan Persia. Kedua, menengahi sengketa wilayah Pulau Siprus antara Turki dan Yunani. Ketiga, mensponsori berbagai proyek ekonomi di Timur Tengah. Keempat, membangun jalur kereta api antara London dan Teheran. Kelima, membendung pengaruh komunis dan ekspansi Uni Soviet di kawasan Timur Tengah. Sementara bagi Indonesia, CENTO tidak memiliki pengaruh langsung. Fungsi CENTO adalah yang pertama, membendung pengaruh komunis di kawasan Timur Tengah. Kedua, mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. Ketiga, mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Keempat, saling bekerja sama dalam permasalahan pertahanan dan keamanan. Kelima, mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial antara negara anggota-anggotanya. Tujuan CENTO selain sebagai aliansi militer yakni untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial antara anggota-anggotanya. Namun, organisasi ini tidak terlalu berhasil dalam mencapai tujuannya dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1979 setelah mengalami banyak masalah. Beberapa hal yang menyebabkan CENTO bubar, seperti adanya ketidaksetujuan antara anggota, adanya ketidakstabilan politik di kawasan tersebut, dan pengaruh negara-negara sosialis yang semakin kuat di Asia Tengah dan Timur Tengah. Organisasi terakhir yaitu ANZUS, Australia, New Zealand, United States Security Treaty, adalah perjanjian pertahanan dan keamanan yang dibentuk pada 1951 oleh Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Latar belakang dan penyebab ANZUS meliputi kekhawatiran atas ekspansi komunisme di Asia Pasifik, perlunya kerjasama pertahanan dan keamanan di kawasan, dan kebutuhan Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di Asia Pasifik. Tujuan didirikan ANZUS antara lain yaitu mempertahankan keamanan dan stabilitas di Asia Pasifik, mencegah ekspansi komunisme, dan meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan antar negara anggota. Fungsi ANZUS adalah
Yang pertama, mengkoordinasikan kebijakan pertahanan dan keamanan. Kedua, melakukan latihan militer bersama. Ketiga, membantu negara-negara anggota dalam menghadapi ancaman keamanan. Dan keempat, meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknologi. Pengaruh ANZUS bagi dunia yang pertama meningkatkan keamanan dan stabilitas di Asia Pasifik, kedua membatasi ekspansi komunisme, ketiga meningkatkan kerjasama internasional, dan keempat menginspirasi pembentukan organisasi keamanan regional dan lainnya. Pengaruh ANZUS bagi Indonesia yaitu pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan regional, kedua, membuka peluang kerjasama ekonomi dengan negara-negara ANZUS, ketiga, meningkatkan peran Indonesia dalam politik internasional, dan keempat, menginspirasi pembentukan organisasi keamanan regional di Asia Tenggara. Penyebab kebubaran ANZUS yaitu perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dan Selandia Baru, kebijakan Selandia Baru yang melarang kapal-kapal perang Amerika Serikat yang bersenjata nuklir memasuki pelabuhannya, dan pengunduran diri Selandia Baru dari ANZUS pada 1986.